Agama Hindu di Nusantara memiliki lembaga keagamaan yang disebut WHDI. Lalu, seperti apakah sejarah terbentuknya WHDI atau Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ada di negara Republik Indonesia ini? Selain itu, hal yang paling sering dipertanyakan yaitu apa fungsi dan tujuan dari lembaga Wanita Hindu Dharma Indonesia tersebut. Lalu, siapa sajakah yang bisa bergabung ke dalam keanggotaan pengurus maupun keanggotaan Wanita Hindu Dharma Indonesia di rumah pusat itu? Dan inilah sejarah WHDI. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian apa sih itu WHDI dan bagaimanakah sejarah WHDI. Nah, sekarang sejak tahun 1970 sudah berdirinya suatu wadah atau organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan guna menampung aspirasi dan kreativitas. Diawali dengan berdirinya organisasi wanita yang bersifat lokal secara sporadis di sebagian wilayah Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Seperti pada tahun 1979 telah terbentuk Persatuan Wanita Sukaduka Hindu Dharma atau PWSHD DKI Jakarta, diketuai oleh NY Cokorda Raka Sukawati. Di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1987 juga terbentuk Persatuan Wanita Hindu Dharma atau Purwahadi, diketuai oleh NY Dyah Tantri Dangin. Tahun 1988 di Bali berdiri organisasi wanita Hindu berskala nasional berpusat di Denpasar, Bali. Penandatanganan AD atau ART tanggal 12 Februari 1988 oleh Ketua Umumnya NY I Gusti Ngurah Pindah dan Sekretaris Umum NY I Gusti Ketut Adia Wiratmaja. Kurun waktu 1988 sampai 2000, pengurus pusat WHDI berkedudukan di Bali. September tahun 2001 diselenggarakan Munas 1 di Jakarta. Terpilih Ketua Umum NY I Gusti Ayu Sutiti Putra Astaman, Sekretaris Umum NY Dra Ketut Supratmini MBA. Pada Oktober tahun 2006 diselenggarakan Munas 2. Terpilih Ketua Umum NY IR Rataya B. Ketyanawati Swisma, Sekretaris Jenderal NY Wikanti Yogi, SA.AG. Pada periode kepengurusan ini meneruskan usaha melengkapi legalitas organisasi subjek hukum yang sah dan wajib pajak. Tanggal 4 April 2007, pengurus pusat WHDI mendaftarkan organisasi ke Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI.
Pendaftaran diterima setelah dilakukan verifikasi pada tanggal 18 April 2007. Hari yang sama, 18 April 2007, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHDI dikukuhkan melalui Akte Notaris Nino Mandai Sumawati SH dan mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Pada tanggal 20 April 2007, WHDI resmi diterima sebagai anggota ke-80 Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. Kemudian, pada Mei tahun 2009 diselenggarakan Rekernas 1 WHDI di Denpasar, Bali. Hari ulang tahun atau hari jadi WHDI tanggal 12 Februari. Dan pada masa kepengurusan ini pula, WHDI telah terbentuk di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada WHDI. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari WHDI. Yang pertama, WHDI bertujuan untuk membina wanita Hindu dan ikut berperan serta dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Jagadita dan Moksa. Yang kedua, ada WHDI bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah, organisasi, badan, lembaga sosial, kemasyarakatan, atau keagamaan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan. Dan selanjutnya ada manfaat dari WHDI. Yang pertama, membina dan mengembangkan hubungan kerja dengan pemerintah, organisasi, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berkarya melalui pembentukan ketahanan mental fisik. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual. Keempat, menghimpun pemikiran di antara sesama anggotanya. Kelima, mendinamisasikan gerak dan aktivitas swadharma wanita Hindu. Keenam, memposisikan citra WHDI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan agama Hindu. Ketujuh, mengembangkan sikap positif dalam berkarya. Delapan, melihat berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat umat Hindu. Dan yang terakhir ada tugas dan fungsi dari WHDI. Yang pertama, tugas dari WHDI yaitu untuk meningkatkan kesadaran berkarya melalui pembentukan ketahanan mental dan fisik, kesejahteraan material dan spiritual dalam kedudukan sebagai umat Hindu dan warga negara Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara sesuai hakikat wanita. Yang kedua yaitu fungsi dari WHDI yaitu untuk menghimpun pemikiran di antara sesama anggotanya serta mendinamisasikan gerak dan aktivitas swadharma wanita Hindu di seluruh Indonesia secara sistematis dan sarasi, yang merupakan wujud dharma bakti sebagai umat Hindu dan warga negara Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.